Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi saya mendengarkan berita ini dari berita BBC London di Bandung. Oleh karena itu, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terkait dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tapi kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari itu kita sepakat, kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Dibilang Sultan Syahrir itu benar, kemerdekaan adalah persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana, setuju? Setuju. Kalau begitu, semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darus tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa sudah serahkan teman kemarin? Maaf mengganggu waktu Anda, kami membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu, jelaslah. Kabar penting apa yang Anda maksud? Begini Bung, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London di Bandung. Kemudian golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa gitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan kepada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam kemerdekaan bangsa ini? Kita bisa Bung, kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini. Kekuatan kita yang sekecil ini takkan bisa melawan Jepang. Mana bukti kekuatan yang telah kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah?
Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Inilah yang telah ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berpikir sebentar. Baiklah, kalau begitu kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Karena ini para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini, dan masalah kemerdekaan sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah, Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Apa maksud saudara datang pagi ini? Kami maksud ingin membawa Bung Karno ke tempat pengasingan. Pengasingan apa yang kalian maksud? Kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah, kami akan ikut. Beri kami waktu untuk berkemas. Maka ikut kami ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Tempat pengasingan apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Hatta dan Bung Karno? Maaf, saya tidak tahu. Nah, kepadaku, di mana keberadaan mereka, dan aku akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta, dan aku pula akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan sudah bersiap di Jakarta? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Bagaimana kita bisa membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan menjamin rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Bung, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini.
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf kami mengganggu Anda malam-malam gini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan besok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Benarkah begitu? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan Anda saat berada di rumah saya. Silakan masuk. Sebenarnya saya turut bergembira mendengar kabar itu. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada alat tulis dan kertas Laksamana Maeda? Oh, sebentar saya ambilkan. Bagaimana tahap penandatanganan ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini pengkat jasa Indonesia, berarti harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya punya usul bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia. Usulnya sangat bagus. Bagaimana hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketik naskah kolom sini. Baik Bung, apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikut saya. Usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah, itu semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya, ciptaan Bung Supratman. Oh ya, bukankah kita belum mempunyai bendera? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang menjahitnya? Tapi ibu belum punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sasaka merah putih. Bagaimana? Ya. Pusaka abadi nan jaya.
negara ini sebagai rasa kepedulian bangsa. Laksanakan. Siap laksanakan. Tertib Suud. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa penting tentang bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita untuk merdeka. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Bendera siap. Kenapa mesti begitu? Tunjukkan kelihatannya. Yuk. Udah ya? Ulang.